Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di dalam ibadah pertanyaan kita saat ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, salah satu dari roh zaman yang dapat mengganggu iman percaya kita kepada kuasa Tuhan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pesat yang dicapai manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memang benar-benar sangat potensial merusak kepercayaan manusia kepada Tuhan. Karena inovasi-inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan semakin memberi ruang bagi pelogikaan terhadap pikiran manusia. Hamazuon ni parbinotoan dohot teknologi nuaing hirana lambui mabahes sude dapat atusan ni jolma. Mulai siat perkembangan ni teknologi medis, pertanian, apalagi informasi dohot komunikasi. Akses internet yang memudahkan segala informasi dapat kita terima dengan cepat dan bahkan dalam waktu yang bersamaan, yang sering kita sebut dengan live, memang menjadi media yang sangat mempengaruhi sistem kerja dan semangat kerja bagi penggunanya. Dari segi fungsi dan sisi positifnya, sangat menolong kita dalam mencapai banyak hal. Kita ambil contoh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saat ini ketika pandemik COVID-19 telah membatasi ruang gerak kita di banyak tempat dan di berbagai bagian belahan bumi. Khususnya di tempat kita, anak-anak sekolah masih belajar dari rumah, para pekerja bekerja dari rumah, bahkan ibadah pun masih banyak di rumah,
dan semuanya memakai fasilitas internet. Belajar daring, bekerja dari rumah dengan online, beribadah, bahkan berjualan dan aktivitas lainnya. Semuanya difasilitasi dan dimudahkan oleh internet. Luar biasa. Tetapi kecanggihan teknologi ini sangat berpotensi membuat kita terlena. Waktu dan perhatian kita sudah semakin terfokus kepada penikmatan teknologi ini, sehingga bisa saja kita lupa kepada Tuhan yang justru dialah sumber ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Bagaimana kita mengendalikan diri terhadap pengaruh buruk dari teknologi ini? Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini dengan mengangkat kisah pembangunan Menara Babel sebagai dasar refleksi kita untuk memahami topik ibadah kita, yaitu pengendalian diri terhadap teknologi. Sebagai informatoris Bapak Ibu dan saudara-saudari, pembangunan kota dan Menara Babel ini diprakarsai oleh Nimrod, yaitu cucu Nuh di zaman Babilonia kuno, jauh sebelum zaman Nebukadnezar. Orang tua Nimrod adalah Kus, putra Ham. Secara sederhana kita dapat memahami cerita dalam nats ini, bahwa perkembangan ilmu di bidang arsitektur sepertinya sudah memungkinkan zaman itu manusia dapat membangun kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan disebutkan dalam nas kita, tujuan dari pembangunan ini dicatat adalah untuk prestise, mencari nama yang kesannya menjadi sebuah kesombongan dan keangkuhan manusia. Tetapi hal lain lagi, alasan kedua pembangunan kota dan menara ini juga dicatat adalah supaya manusia jangan terserak ke seluruh bumi. Yang dalam konsep penciptaan ini sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Sebagaimana dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan memberkati manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tetapi manusia justru menentangnya dengan pembangunan sebuah kota dan menara, agar manusia tidak terserak ke seluruh bumi. Ide pembangunan kota dan menara telah menjadi sebuah upaya penentangan kepada rencana dan kehendak Tuhan untuk manusia dan untuk bumi ini. Apa yang terjadi Bapak, Ibu dan saudara-saudari? Apakah kota dan menara itu berhasil dibangun? Ternyata Tuhan mengetahui rencana penentangan kepada kehendaknya yang dilakukan oleh Nimrod, sang arsitektur itu. Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Akhirnya Tuhan menggagalkan rencana itu dengan cara mengacaukan bahasa mereka, sehingga seorang dengan yang lainnya tidak saling mengerti. Ketidak saling mengertian inilah yang akhirnya membuat pembangunan kota dan menara itu gagal. Ini memberi pesan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya manusia dan setinggi-tingginya ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia tidak akan pernah bisa menghalangi rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan sanggup membuat dan melakukan apapun, menghancurkan rencana-rencana manusia yang menentang rencana dan kehendaknya. Amsal 16 ayat 9 sudah mengingatkan kita tentang hal ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani zolma marsakap dalanna alai jahobado patotu lakana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, kisah gagalnya pembangunan kota dan menara Babel dalam nats kita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang boleh dicapai oleh manusia. Tuhan boleh saja mengizinkan manusia berinovasi
untuk semakin memiliki ilmu pengetahuan, untuk semakin memiliki kemampuan yang lebih dan yang luar biasa. Dalam bidang medis, Tuhan sudah memberkati manusia dengan berbagai pencapaian luar biasa. Transplantasi organ tubuh, inseminasi atau bayi tabung, sampai kepada cloning. Dalam perkembangan bidang teknologi, manusia sudah dapat mencapai kecanggihan teknologi juga dengan baik. Mulai dari PC, personal komputer, sampai kepada robot, mulai dari telepon sampai pada smartphone, atau zaman yang sering kita dengar dengan istilah era revolusi industri 4.0, era industri 4.0. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa tujuan manusia berusaha mencapai itu semua? Apakah itu upaya penentangan terhadap kehendak Allah? Misalnya dalam bidang medis, apakah upaya transplantasi organ tubuh, bayi tabung, cloning dan lain sebagainya, itu adalah upaya penyangkalan kuasa Allah atas hidup manusia? Apakah perkembangan teknologi internet itu menjadi media bagi para ilmuwan dan teknokrat untuk menunjukkan bahwa tanpa Tuhan mereka bisa? Ini yang harus direview dan direnungkan kembali. Firman Tuhan mengingatkan, apapun usaha manusia ketika itu sudah dalam upaya penentangan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkuasa menghancurkannya. Sebaliknya, setiap usaha manusia yang didasari oleh kerinduan untuk menyatakan kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat untuk mencapainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, kalau saat ini kita memiliki sesuatu, baik ilmu pengetahuan dan hal apapun yang kita miliki, Tuhanlah yang mengaruniakannya kepada kita. Maka adalah sesuatu keharusan bagi kita untuk mempergunakannya menjadi berkat kepada sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekalipun Tuhan sepertinya memang mengizinkan banyak orang membuat apa yang dimilikinya, ilmu pengetahuannya untuk hal-hal yang salah, misalnya teknologi nuklir, tetapi kelak Tuhan akan bertindak menghancurkannya. Sekalipun Tuhan seperti mengizinkan hal-hal jahat terjadi oleh karena kecanggihan teknologi, namun kelak Tuhan tidak akan pernah mengizinkan manusia memperilah ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Tuhan akan menghentikannya. Dalam nats epistel kita dan yang menjadi nats khotbah di hari Minggu ini, Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Iman kita mengarahkan kita dalam kepemilikan kita tentang segala sesuatu selalu berorientasi apakah berguna untuk kebaikan, atau apakah ia telah memperhamba kita dan menjadi tuan bagi kita. Jadikanlah semuanya menjadi berguna dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Karena melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami dapat mengendalikan diri, supaya kami tetap dapat fokus kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memberikan bagi kami hikmat pengertian dan ilmu pengetahuan. Supaya segala sesuatunya kami pergunakan untuk kebaikan manusia dan yang terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat sapaan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat-Mu tercurah terus bagi kami untuk dapat kami pakai sebagai hal yang berguna dalam kehidupan kami, dan terlebih sebagai tanda ketaatan kami dan pengakuan kami akan kuasa Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu dan seluruh ibadah-ibadah yang berlangsung pada malam hari ini menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam setiap rencana-rencana di tengah-tengah keluarga.
Mampukan kami untuk dapat meraih segala apa yang boleh kami rencanakan dengan kehendak Tuhan, supaya itu menjadi berkat bagi kami, menjadi sukacita, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kiranya Engkau hadir menolong dan menopang mereka, menguatkan mereka di dalam setiap kondisi, bahkan di dalam setiap pergumulannya. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.